Izin Bang Padir, udah deh buka aja lah, biarlah mereka puas ya kan? Biar mereka puas. Jadi yang teriak bahwa bahasa mereka puas bukan memuaskan yang disampaikan, itu bahasa saya. Provokator aja lah. Digunting karena mapnya juga dipakai lakban yang begitu. Ya saya rasa agak lama lah kalau nggak digunting kan. Ya, buka. Ada 2 map di situ. Yang satu map 13 ijazah pembanding, yang satu tersendiri yang punya Bapak Insinyur Joko Widodo. Dan ternyata di tengah-tengah dibuka begini, itu ada bonus di dalam. Nah, bonus apa? Mereka sengaja saat dari Polda setelah menunjukkan ijazah aslinya itu dan katanya terbatas ya, penunjukan terbatas. Oh, itu terbatas artinya apa? Itu bukan terbatas, itu karena ijazahnya palsu, jadi mereka belum berani tunjukkan. Nanti yang asli dan tidaknya itu pengadilan. Jadi tidak ada di situ bisa menentukan itu asli. Nanti pengadilan yang menentukan. Itu heboh tuh. Itu masih tetap belum percaya. Belum ada orang yang percaya kalau itu asli. Karena kita kan bukan orang keranjingan gitu loh. Pengen ngeliat ijazah. Aku udah jelasin kok, ijazahnya itu kok. Kenapa mesti pusing-pusing kan? Sama, gak ada beda itu. Ya ijo-ijonya kelihatan juga. Kan gak buta warna. Gue ngeliat ijo juga kok itunya. Jadi terus mereka lah. Bahkan ada yang kayak gini nih. Ada yang kayak Ibu Eli dan Neti itu begini. Selamat datang di Real Politik. Di sini kita berbicara tanpa topeng, menelanjangi fakta apa adanya. Di sini kita membaca Indonesia tidak hanya dari sisi idealnya, tapi juga dari realitasnya. Selamat pagi, Bang Ade. Selamat pagi, Abang. Satu kehormatan hadir lagi di Real Politik. Luar biasa sekali nih. Cuman biasa agak telat-telat berhujan kan. Biasa itu Bang, hujan ini. Mohon maaf. Enaknya tidur sebetulnya Bang, tapi ini panggilan negara nih Bang. Oh, panggilan kewajiban ya. Sebenarnya nggak perlu diperkenalkan lagi Bang Ade. Beliau ini Sekjen Peradi Bersatu dan juga salah satu pelapor di kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi. Jadi kita akan bertanya lebih lanjut kepada Bang Ade nanti. Lalu ada Budiana. Nah ini Sri Kandi pembela Pak Jokowi juga ini. Gugus depan. Gugus depan. Berapa kali sudah kesini saya. Udah sering, udah tetap kayaknya Budiana. Dengan orang pandai-pandai terus, lama-lama saya pandai nih. Kita curi ilmu Budiana. Iya, curi ilmu. Curi pengetahuan penting. Biar naik juga kita. Kuliah di sini. Jadi Bang Ade, kita pengen tahu lebih dalam nih. Yang terjadi pada hari Senin kemarin kan sungguh menghebohkan Indonesia sebetulnya. Kenapa? Karena ternyata di hari itu penyidik polisi memperlihatkan ijazah asli Pak Jokowi. Nah ini kan di luar perkiraan kita semua ya. Karena sebelumnya Pak Jokowi di media mengatakan akan menunjukkan di pengadilan. Tapi ternyata digelar perkara khusus keluar tuh barang kan. Nah kan Bang Ade ada di sana Bang. Ada di sana. Nah kita ingin tahu nih. Oh apa namanya? Bagaimana seperti apa sih itu? Suasana kebatinannya gimana di situ tuh, kan? Baik, terutama dari sisi RRT dan kuasa hukumnya gimana tuh setelah ngelihat ijazah itu ditampilkan? Jadi kalau berbicara dari awal, saya pada saat itu memang hadir di gelar perkara pertama. Jadi di situ di klaster pertama, karena dia kan dibagi 2 klaster ya. Klaster pertama, terus klaster kedua. Di klaster pertama itu dimulai dari jam 10 sampai jam 3:30. 3:30 setelah 30 menit, kemudian dilanjut lagi sampai hampir maghrib. Ya. Keseruannya itu setelah istirahat itu. Untuk ketemu semua ya? Pada saat, bukan, masih klaster pertama, 5 orang tersangka. Pengacara Egy Sujana karena Bang Egy nggak datang, pengacara siapa sih yang suka pakai topi ini? Rizal Fadilah bukan? Ada Rizal Fadilah sendiri hadir, Kurnia Triroyani, terus kemudian yang saya ingat namanya ya, yang saya hafal hanya 3 sih di situ, Bang Egy, Bang Rizal Fadilah, kemudian Kurnia. Ada ibu-ibu satu lagi? Itulah Ibu Eli dan itu.
Ibu Eli Daniti itu mewakili Bang Egy, dia pengacaranya Bang Egy. Dan kebetulan kalau kita runut, yang mengajukan gelar perkara itu adalah pihak Bang Egy. Oh ya, pihak Bang Egy. Ini saya kasih duduk dulu perkaranya. Bahwa kemudian Bang Egy itu kan belum pernah diperiksa secara komprehensif ya. Kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Jadi memang di dalam gelar perkara itu disitulah buka-bukaan kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh kepolisian dalam hal terkhusus adalah Polda Metro Jaya saat itu. Karena kalau saya biasa sih melakukan gelar perkara itu di Mabes. Pernah di Polda beberapa kali saja. Tetapi kalau yang paling konsennya saya itu selalu di Mabes karena tingkatannya tidak ada lagi kan. Di atasnya lagi gelar perkara. Karena upaya hukum itu upaya hukum terakhir di tingkat kepolisian sebelum masuk ke Prapit. Jadi Bang Egy merasa bahwa belum komprehensif. Alasan inilah yang membuat Ibu Eli Daniti, dia sahabat saya juga, Ibu Eli Daniti untuk melakukan gelar perkara. Setelah terjadi gelar perkara, itu kemudian kepolisian pada saat itu menyampaikan kepada Ibu Eli, ini bahasa Ibu Eli ya, bahwa kepolisian menyampaikan kepada beliau, ini di luar gelar ya, sebelum ini saya runut dulu. Jadi menyampaikan bahwa harus sekalian, nggak boleh satu-satu. Tadinya hanya meminta Bang Egy saja. Oh jadi akhirnya semuanya gitu ya? Tapi polisi bilang nggak bisa, karena ini satu rangkaian, kemudian ada peran masing-masing di sini, sehingga harus keseluruhan. Karena Dr. Tifa, Rismond itu tidak mengajukan dan Roy. Oh ya, mereka nggak mengajukan ya? Nggak mengajukan gelar perkara khusus itu, bukan mereka. Yang mengajukan itu TPUA. TPUA. Jadi mengajukan gelar perkara itu. Jadi ini kita runut dulu, jadi biar nggak salah persepsi dalam gelar perkara yang berlangsung kemarin. Namun pun demikian, yang sering disuarakan teman-teman TPUA, ijazahnya nggak ada. Ya betul. Ya. Yang sering di-booming-boomingkan oleh Bang Rizal Fadilah adalah tidak lulus SD, SMP, SMA. Intinya nggak punya ijazah. Satu pun nggak ada kode SD. Iya. Pokoknya nggak ada ijazah lah. Bukan cuman palsu, nggak ada ijazah. Oke. Kemudian itu berlangsungnya kemarin itu kita apresiasi ya pihak Polda Metro Jaya. Namun yang terjadi di dalam sebenarnya untuk klaster pertama ini terjadi perdebatan sengit antara pihak, bukan. Jadi gelar perkara itu tidak ada saling bantah atau saling sanggah. Kita hanya memaparkan dan mengungkapkan semua persoalan-persoalan yang dianggap dalam persoalan penyidikan itu ada yang kelewat. Atau ada yang sesuatu yang memang bermasalah dalam tahap penyidikan. Sehingga gelar perkara ini ada. Itulah tujuan gelar perkara sebenarnya. Tetapi Dirkrim menyampaikan bahwa ini adalah belanja masalah. Ya, belanja masalah bukan hanya pada pelapor Dumas. Tentu kita sebagai pelapor Dumas. Jadi posisinya kita adalah pelapor LP, tetapi di dalam gelar perkara kita terlapor Dumas. Di sebelah atau pihak terlapor LP adalah pelapor Dumas, ya pendumas. Jadi karena itu adalah Dumas ya. Jadi TPUA di sini sebagai pelapor Dumas menyampaikan semua keluhan-keluhannya, paparannya. Sebenarnya harusnya paparan sih. Bukan keluhan yang seperti kemarin biskal begitu sih. Kalau belanja masalah itu biasanya itu paparan, kemudian ada yang lewat, disitulah poin-poin yang menjadi catatan bagi peserta gelar. Jadi kemarin itu dihadiri Dirkrim sendiri yang memimpin, kemudian ada bidang Kabid Wasidik ya. Wasidik karena kalau di Mabes itu biro, kalau di sini bidang bagian Kabid Wasidik gitu. Terus kemudian ada ombudsman untuk eksternal, terus ada Kompolnas, ada Komnas HAM, terus untuk Mabes itu yang hadir Divpropam, Divkom, ya,
Irwasum Mabes Polri. Jadi semua ada lengkap lah ya kalau saya lihat kemarin itu. Nah kemudian terjadilah kita memaparkan lah ya. Pradi Bersatu memberikan paparan dalam bentuk PPT atau PowerPoint ya. Kita paparkan itu. Jadi kita berikan duduk perkaranya itu seperti apa. Terus di sana juga ada paparan tapi tidak ditampilkan. Cuman saya konsen ke Ibu Eli dulu. Bu Eli itu hanya memberikan legal opinion bahwa dia tidak bisa hadir prinsipalnya. Terus kemudian dia mewakili prinsipalnya dan memberikan legal opinion terkait persoalannya. Dia pernah diperiksanya dia untuk disampaikan. Jadi panjang sekali cerita itu kalau satu-satu saya jabarkan. Terus Pak Rizal Fadilah, ya, Kurnia Tri Rohyani juga menyampaikan ya bahwa saya ini advokat, ya. Tentunya ada beberapa hal yang masih dilangkahi oleh pihak kepolisian dan itu menjadi catatan. Fair banget. Semua saling memaparkan, semua saling memaparkan, ya? Didengarkan, kemudian dicatat apapun itu kekurangan. Nah nanti tentu ada pendalaman nanti pada saat pemeriksaan Ibu Kurnia Tri Rohyani gitu. Terus terjadilah paparan-paparan itu, kami selesai, pihak tim hukum Pak Jokowi termasuk kami kan, pengacara Pak Jokowi dan kami sebagai tim hukum Bapak itu sudah selesai. Karena kita kan membawa pelaporan sendiri juga. Ya, kita juga sudah menampilkan sih sebenarnya paparan itu bahwa kedudukan posisi dari Pradi Bersatu di mana itu kita disampaikan di paparan. Jelas itu. Jadi semua sudah selesai. Penyidik juga itu memaparkan bahwa sampai tahap mana dia penyidikannya kan. Itu semua barang bukti temuan tuh dipaparkan. Semua harusnya semua, nggak bisa nggak. Jadi barang bukti ini sekian barang bukti itu sudah diterima, pemeriksaan saksi sampai mana itu wajib. Jadi kan, setelah pemaparan dari Bang Ade sendiri, ya kemudian kan ada sesi tanya jawab. Oh ada tanya jawab juga. Ada tanya jawab. Oh. Sesi tanya jawab itu bukan berarti saya bertanya kepada pendumas. Atau pendumas bertanya kepada kami sebagai terdumas. Sesi tanya jawab itu di dalam gelar perkara, sesi tanya jawab antara peserta gelar, pengawasan, pimpinan gelar yang hadir di luar daripada pendumas dan terdumas dan penyidik, itu memberikan pertanyaan kepada pendumas, terdumas, kemudian penyidik. Itu berarti menggali lagi ya? Ya, dia bertanya di situ. Tetapi kita sebagai peserta gelar terdumas dan pendumas itu tidak boleh ada langsung konteks saling sangka. Enggak bisa men-challenge. Itu sudah aturannya. Jadi bukan rakyat bersuara atau apa. Jadi setelah pemaparan semua itu ya mungkin selaku pelapor Dumas kan Bang Ade. Terlapor Dumas ya, pelapor LP. pengaduan LP. Pelapor LP terlapor Dumas. Selaku pelapor LP sampai di mana tingkat keyakinan Bang Ade terhadap pelaporan? Duduk kok. Duduk barang itu. Duduk. Gini. Kita sampaikan dasar hukum di paparan itu. Dasar hukum apa sih yang membuat 160 itu bisa dinyatakan bahwa itu terbukti secara nyata dari delik formil menjadi material kan. Ya, dasar hukumnya. Kemudian kami mengikuti dasar hukum. Ada 6 pasal nggak salah Bang ya? Ya 6 pasal. Nah kemudian 32, 35 itu memang dari awal kok sudah ada dari pengacara Bapak Jokowi. Yang manipulasi itu kan ya? Iya manipulasi. Kalau dulu kan dituduh sebagai penyeludupan pasal, tapi ternyata emang ada dari awal. Memang manipulasi. Nah itu yang sekarang dianggap jahat oleh Rasul. Ahli manipulasi, manipulasi forensik. Nah itu kira-kira kenapa polisi atau penyidik tiba-tiba mengambil inisiatif untuk menunjukkan ijazah asli itu Bang Ade? Ada apa di belakang itu semua? Ini yang menarik. Wah, jadi saat kami
bergantianlah paparan. Divkum tidak terlalu banyak pertanyaan karena dia bilang saya sudah dijawab nih dari pemaparan ya dari pemaparan. Terus kemudian ombudsman. Nah, yang seru tuh ombudsman. Ombudsman itu mengatakan bahwa kalau kita berbicara normatif hukum, kita harus melihat yang di atas daripada normatif hukum itu sendiri. Wah, dia buka font nih. Ini maksudnya seperti apa ini? Filosofi ini. Jadi hukum ada di atasnya hukum. Ya itu keputusan masyarakat kan atau rakyat Indonesia berarti tinggi kali ini di atas undang-undang dasar ini kan. Adalah kekuatan masyarakat, keinginan rakyat itu mengalahkan undang-undang kan itu jelas itu. Itu jelas ini dibuat seperti itu loh. Kalau kata Amin Rais people power. Iya, people power gitu. Jadi keinginan rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan kan. Ini persoalan ini kan artinya mengalahkan konstitusi itu. Jadi menyampaikan seperti itu normatif hukum kita harus berbicara di atas. Wah, ngeri kali. Terjadi saling sanggah. Kami keberatan. Pada saat sudah diajukan, ya saya langsung aja. Saya diajukan bahwa kita nggak pernah lihat. Bagaimana kalau diperlihatkan? Mana barang bukti? Katanya ada pada Polda Metro Jaya. Masuknya di situ ya. Wah, ke Polda Metro juga mengatakan bos. Ada sama kami tanggal 23 kami sita di Solo, tanggal 23 terus tanggal 24 berita acara penyitaan penetapan pengadilannya. Jadi sudah sampai di situ, kemudian Kasubdit Kamnek. Saya ingin bertanya kepada Flor, orang-orang pintar yang ada di sini. Kasubdit sampai merendah di atas bukit sebenarnya. Dan kalau bertanya terkait aturan kan Anda pelaksana aturan. Ya, kalau Anda bilang saya mau bertanya kan mungkin itu pelaksana aturan itu tahu betul aturan itu seperti apa kan. Pasal 39 dan 44 terkait barang bukti. Bahwa barang bukti yang sudah disegel dan diklaim, disimpan di tahti itu atau kalau di Polda Metro namanya rumah penyimpanan barang bukti. Dia bilang itu kalau kita buka apakah seperti apa dengan pasal 39 dan 44. Jelas harus ada penetapan pengadilan untuk jadi kalau di pasal itu yang udah disegel itu nggak bisa dibuka harusnya. Iya, harus sampai di pengadilan. Itu yang ngomong KWP KUHP-nya, bukan Ade Darmawan yang ngomong. Lanjut Bang, ini menarik nih Bang. Dibuang di situ kan. Saya bertanya kepada Flor. Wah, pihak Pendumas langsung tafsir semua keluar. Wah nggak ada nih barang gitu ya. Tafsir langsung. Oh ini pasal ini Pak, tahu lah lawyer ya dengan segala analisa hukumnya menafsirkan itu karena memang diizinkan oleh undang-undang dia menafsirkan. Karena memang ahli tafsir kan kayak ustadz kan juga banyak menafsirkan pasal ya. Jadi kita kan pelakunya memang ahli tafsirnya. Jadi menggunakan haknya lah. Ini pemain semua ini. Iya, teman-teman lawyer ini langsung baku main striker kan. Maju lah kawan aku ini si Sangaji kan enggak bisa begono begini. Oke. Jadi masing-masing bicara. Saya enggak mau bicara karena saya ada di posisi saya di sini. Posisi Divkum di sini, Propam Divkum. Saya pas di belakangnya mereka. Sini ada Firman sejajar dengan saya, Prof Firman. Kemudian yang di depan ada Andi Kurniawan. Di samping Andi Kurniawan ada Lecumanan. Di sampingnya Lecumanan. Bukan Lecumanan, ada si Yakub Asibuan. Terus Lecumanan, terus di ujung penyidik. Dijawab sama Yakub, nggak bisa dong. Nah, kami di dalam pasal 4 itu diutarakan memang, dipaparkan oleh Mas Yakub. Bahwa jelas di situ gini. Nah, ditafsir terus lah di sebelah ya kan, bumbang. Ombudsman, keluarlah bahasa ombudsman itu.
secara normatif hukum ya kita harus melihat bahwa ijazah ini kasusnya di atas. Bahwa kepentingan ada langit di atas langit. Ya, publik atas bawah. atas nama publik ya. Iya. Demokrasi yang melanggar aturan ini ya. Demokrasi yang melanggar aturan. Jadi berkutat kiri kanan akhirnya saya ada lagi kata Pak Dirkrimum sebagai pimpinan gelar pada saat itu. Ada lagi saya coba ambil mic lah, sekali ngomong lah ya kan. Iya. Padahal kita ini kan sebenarnya ya angka ikut aja lah ya kan. Saya ambil mic, saya bilang segala sesuatu yang sudah jelas di dalam KUHP dan KUHAP, yang jelas ya, segala sesuatu yang jelas tertuang di dalam KUHP dan KUHAP ya, itu tidak boleh ditafsir lagi kecuali dia memang harus ditafsirkan. Tapi kalau dia katakan bahwa hey orang, Anda melanggar pidana, Anda harus dihukum minimal sekian, nah itu sudah jelas kan, nggak boleh tafsir lagi. Ya, Maksudnya dia maksimal 5 tahun berarti nggak boleh lewat kan? Maksimal 5 tahun nggak boleh lewat kan? Nah, maksimal 5 tahun boleh nggak? Di bawah 5 boleh kan? Boleh. Nah itu nggak bisa ditafsir itu kan? Jelas dia kan? Jelas. Nah, tetapi kalau ada orang tertulis 5 tahun maksimal, bisa aja 6 tahun. Nah, itu kan konyol tafsiran itu kan. Kan dia jelas. Ya sama dengan pasal 39 dan 44 gitu. Nah, itu tidak boleh ditafsirkan, saya sampaikan begitu. Begitu Pak Dir ya. Jadi kalau mau dibuka kami keberatan. Bahwa memang tapi saya rasa kita menabrak aturan saya bilang. Jadi janganlah kita menabrak aturan. Saya nggak sepakat dengan itu. Bumbang jalan terus, wah keluarlah semua tafsir. Dan Pak Dir sudah ngomong bahwa oke, ini saya akan mengambil risiko yang luar biasa berat, keputusan yang memang saya harus ambil dengan satu keputusan yang memiliki risiko. Dia sampaikan begini. Ini kepala sakit bos saya di belakang. Kenapa? Ya asem bos. Dari jam 10 bos sampai jam 3:30 ini masih di dalam. Sempat keluar sih. Sempat keluar aku kan. Ya sebat-sebat 2 bat ya kan. Tapi kan kagak leluasa, enggak ada kopinya bos. Ada snack tapi ya kita nyari kopi. Enggak, ada makanan kecil, snack ada. Cuman aku ya kita nih, saya ini paling gak bisa bos. Kalau udah lewat 2 jam ini asem banget ini. Udah mau ngomong pun sudah gak konsen kan. Kesel jalan teriaklah aku di belakang. Pak Dir masih ngomong. Jadi begini. Salam. Izin Bang Pak Dir, udah deh buka aja lah, biarlah mereka puas ya kan. Biar mereka puas. Jadi yang teriak bahwa bahasa mereka puas bukan memuaskan yang disampaikan itu bahasa saya. Provokator aja lah. Jelas ini ada nih. Hari ini kita dengan provokator. Politik nih. Buka aja lah Pak Dir. Contoh agen provokator. Jadi saya bilang biar mereka puas, ya kan, tunjukin aja lah. Aduh, kenapa dalam hati saya itu selalu dibilang, gue pengen keluar cepet soalnya, gitu. Ya kan? Nah, Pak Dir langsung, ya sudah kalau begitu langsung dipanggil begini. Bawa ke depan. Jadi, gak ada lagi bahasa. Jadi bukan Fox Populi, Fox Day ini. Fox Adi Darmawan, Fox Adi Darmawan. Keren. Fox Adi. Lanjut Bang, gimana Bang habis itu Bang? Begitu dibuka, majulah semua ini kan, gunting lah dia. Ini lihat ya segel ya, gini-gini udah everything lah, warna coklat amplop dan ada memang segel, klaim yang biasa dipakai oleh kerajaan Inggris tuh. Wih, itu ya lem yang merah itu ya. Merah. Zaman Kaisar Ming. Zaman Kaisar Ming itu. Ya, itu namanya segel kan. Iya, yang ada di Magna Carta ya. Iya, kayak zaman Yogyakarta dulu. Untung Mas Roy nggak bawa yang itu. Kalau nggak dicek lagi palsu Bang Kado. Bener nggak ini klaimnya? Digunting. Jadi digunting, buka, kena ada. Selain ada tali, ada klaim digunting karena mapnya juga dipakai lakban yang begitu. Ya saya rasa agak lama lah kalau nggak digunting. Ya, buka.
ada 2 map di situ. Yang satu map 13 ijazah pembanding, yang satu tersendiri Yang punya Bapak Jokowi. Insinyur Joko Widodo. Dan ternyata di tengah-tengah dibuka begini, itu ada bonus di dalam. Nah, Apa itu? bonus apa? Ijazah SMA. Ada 2. Pak Jokowi Dibuka, nyelipin itu karena- juga ya. Ternyata yang disita bukan cuma ijazahnya Pak Jokowi. Biasanya kan ijazahnya itu karena dia nggak diliminating. Pak Jokowi itu punya warna hijau, kalau nggak salah. Ya, yang ditampilkan di Mabes Polri. Iya. Yang tempatnya itu kan. Ya. Itu sama tempat-tempatnya disita. Jadi dibuka, di tengahnya itu ada ijazah sama Pak Jokowi. Buka. Perlihatkan tuh di publik. Bukan publik sih, internal. Ya. Nggak Terbatas lah di situ Terbatas ya. pada Terbatas. peserta gelar dan pendumas dan terdumas. Lihat. Jarak saya itu 3 meter atau iya 3 meter kayaknya sih. Karena kan Dekat lah. ukuran meja dekat lah. Dekat itu. Saya lihat sih. Ya, saya lihat. Tapi saya kan nggak perlu ngelihat sebenarnya. Karena aku kan yang provokasi. Iya. Kasih lihat mereka aja. Berarti saya nggak Iya, pengen lihat mereka. gitu kan. Logikanya kan di situ. Karena kan saya ngomong di media dimanapun Tapi saya pengacara Bang Egy katanya pegang ya sempat. maju ke depan. Maju. Sempat Maju. Pegang, cium. Ibu Eli saya nggak lihat dia. Tapi kayaknya dia agak nakal sih dia sih ya. Iya. Agak nakal sih. Diraba-raba Saya juga nggak tahu dikit ya. karena udah banyak orang. Karena aku nggak ke depan, ya saya nggak ke depan. Yang ada Pak Boy, Ketua Ya. Umum Berani Bersatu. Pak Boy naik, wakilin kita. Ayo Pak Boy. Pak Boy naik. Pak Boy berada tepat di sampingnya Dirkrimum. Dirkrimum duduk, jadi posisinya duduk Dirkrimum. Di sampingnya Pak Boy, nggak duduk dia berdiri. Terus ada Pak Firman. Pak Firman dari lawyernya Pak Jokowi itu yang naik Bang Firman. Karena kita kan bukan orang keranjingan gitu loh. Pengen ngeliat ijazah. Aku udah jelasin kok ijazahnya itu kok. Kenapa mesti pusing-pusing kan? Sama nggak ada beda itu. Ya ijo-ijonya kelihatan juga kok. Kan nggak buta warna kok ngeliat ijo juga kok itunya. Jadi terus mereka lah. Bahkan ada yang kayak gini nih. Ada yang kayak Ibu Eli dan itu begini. Artinya memang di depan mata kalau dilihat begitu. Gini gitu. Deket Berarti banget. makanya dibilang embosnya kelihatan, Iya logonya deket banget bagus. bos. Bos Makanya kalau ada yang bisa bantah ini bos, ya aku mau lihat ini pembohong besar udah. Ibu Eli itu ada kok. Makanya Deket kita lihat di banget. TikTok Bu Eli itu kan kita lihat merasa oh dia udah yakin sekali emang itu asli. Iya, dia Ada lihat keyakinan kok. tadi. Jadi bukan persoalan apa aja, dia terharu. Sempat sedih kok, sempat netizen, sempat menangis itu. Ibu Eli itu nangis. Sebelum dia wawancara, ya kami kenapa sih? Aduh, puasa. Karena klien Ibu Eli menyampaikan kan di semua media dipublikkan bahwa kalau ditunjukin case close sambil pakai kursi roda kan. Betul. Nah, aku konsentrasi ke situ karena yang lain itu nggak ada yang percaya. Bos, saya sampaikan sekali lagi ya bahwa apapun itu ditunjukkan tidak akan selesai. Sesuai Tidak. dengan Iya, apa sesuai. perkiraan Iya, makanya awal. perkiraan kita. Makanya kami nggak keranjingan mau ke depan. Iya. Karena kami udah tahu. Ini bakal ada sequelnya lagi ya. Iya. Iya, orang lihat langsung kayak wah ini mau persekongkolan ini. Iya. Itu Gitu Bang, loh. nanti Iya. kita lanjut Bang, gimana suasana Iya. kebatinan setelah itu. Kita mau tanya Bu Diana dulu nih. Iya. Bu Diana, ketika kan pasti nggak menyangka ijazah Iya. ditunjukin Iya, kan. betul. Dan belum pernah lihat juga pasti Belum kan. pernah. Nah, gimana suasana batin Bu Diana Nah, setelah itu begini, kemarin? waktu kan itu ditunjukkan terbatas ya katanya. Nah, dari pihak relawan itu di TikTok itu ya, relawan-relawan dari pendukung Roy Suryo itu mengatakan kalau kenapa itu terbatas, itu sudah permainan biar gak dilihat orang, ya. Mereka sudah pada heboh, itu belum tentu asli. Nah, dengar informasi memang mereka sengaja saat dari Polda setelah menunjukkan ijazah aslinya itu dan katanya terbatas ya, penunjukan terbatas. Oh, itu terbatas artinya apa?
Itu bukan terbatas, itu karena ijazahnya palsu, jadi mereka belum berani tunjukkan. Nanti yang asli dan tidaknya itu pengadilan. Jadi tidak ada di situ bisa menentukan itu asli. Nanti pengadilan yang menentukan. Itu heboh tuh. Itu masih tetap belum percaya. Belum ada orang yang percaya kalau itu asli. Segitu hebohnya ya. Iya memang masih heboh. Itu heboh karena semua kaget. Kaget kan begitu ijazah ditunjukkan itu dan di share di medsos itu pada kaget semua. Dan orang sampai saat ini belum percaya. Mereka masih tetap belum percaya. Tapi saya kira itu akan menimbulkan keraguan masih juga di diri mereka. Iya. Ngomongnya gak percaya tapi wah ini benar ini barang nih. Bisa jadi begitu. Fotonya katanya masih baru. Mungkin sebagian ada yang sudah mulai berubah ya. Sebagian pasti ada yang sudah mulai berubah setelah dilihat ijazah. Sebagian tidak percaya. Masih tetap belum masih percaya. begitu kalau di lapangan masih gitu ya. Ya di lapangan masih tetap. Dokter Tifa malah bilang itu sebagai ujian loyalitas dari Pak Jokowi ke Polri lain lagi ini. Jadi lain lagi. Dokter Tifa aku lihat itunya dia mulai bicaranya bahasanya mulai kacau lagi ya. Dia kayak putar-putar lagi dengan ini, masalah. Bang Ade kan hadir di situ kan lihat juga wajah-wajah yang ditetapkan sebagai tersangka itu. Setelah itu ada perubahan warna muka nggak setelah melihat Diam itu? 1000 bahasa. Wow. Diam 1000 bahasa itu. Tapi di situ diam 1000 bahasa, tapi setelah itu Pak lagi kembali lagi ya. Di luar, Di di mereka dalam mempertahankan gini loh. Jadi kadangkala kita sedih melihat orang-orang ini. Setelah suasananya hening kayak diterbangin balik, hening kan? Kayak apa? Operasi yang Ini jarum jatuh aja kedengaran lo kira ya. kan? Rata tuh. Itu lewat itu Bang. Beberapa saat Itu lewat itu Bang. Ini mati kan? Flatline itu, flatline. Tiba-tiba tik. Ya, bikin lagi, Bos. Bikin lagi, Bos. Nah, gimana? Ya. Itulah keyakinan saya secara personal melihat itu bahwa keyakinan saya nggak akan walaupun ditunjukkan apapun tidak itu akan. Bos. Terus membandingkan foto ijazah SMA dan ijazah ya pasti beda lah. Aku juga umur muda beda lah Bos. Iyalah. Kan gini loh. Saya memperhatikan orang-orang ini mohon maaf ya khususnya pendukung Resolusi CS. Saya cuma memesan satu hal kepada teman-teman ya, bahwa ketika kita menangani kasus hati-hati di sini karena ini alat buktinya adalah narasi atau bullying ya. Bullying inilah yang menjadi persoalan ya kan. Alat buktinya itu bullying itu narasi. Hati-hatilah bernarasi. Dan sekarang itu masih terjadi kan di media. Itu hati-hati bernarasi. Terus yang kedua bahwa kalau saya nggak berani Bang menjustifikasi sesuatu itu kalau memang saya tahu bahwa itu ada unsur pidananya terlepas saya adalah itu klien saya nggak berani. Saya nggak berani mengatasnamakan dan memenuhi keyakinan saya 1000% untuk hal yang memang belum saya tahu kepastiannya. Betul. Bahwa kemudian ijazah analog ke Pak Insinyur Joko Widodo, ya kenapa saya meyakini dan saya juga ikut berbahasa bukan karena saya harusnya memastikan dulu dong ini hasilnya karena bukan saya penuding ya, sehingga kenapa saya meyakini itu bahwa bisa dipastikan bahwa itu asli, ya karena otoritas Bang dari awal otoritas itu sudah ikut campur di sini. Sebagai badan publik. Karena produk ijazah ini memang bukan produk Pak Jokowi. Sehingga pasti melibatkan badan publik. Baik itu Peruri sebagai pencetak. Itu terus kemudian UGM yang mengajukan kepada Peruri kan. Terus kemudian melibatkan juga yang pernah digunakan dalam hal tapi bukan asli ya dalam tanda kutip itu fotokopi dilegalisir pada KPU terus kepada KPU dalam semua tingkatan ya kota provinsi DKI ya KPU RI pusat
itu pernah diberikan. Artinya ini lembaga-lembaga yang harus terseret di sini. Kenapa? Bukan terseret, ikut campur. Karena ini bagian daripada dokumen yang memang diserahkan secara publik, gitu loh. Otoritas publik dalam artian lembaga publiknya, sehingga memang negara harus ikut campur. Nah sekarang ada di Polda Metro, ya. Lembaga publiknya adalah Polda Metro ikut dilibatkan. Bentar lagi kejaksaan ikut terlibat tuh bro. Setelah kejaksaan, kehakiman juga ikut terlibat itu bro. Karena diserahkan kan. Jadi lembaga-lembaga publik ini akan ikut campur di sini. Dan yakinlah ketika ini benar, karena dari awal lembaga yang otoritas sudah menyampaikan bahwa ini adalah suatu kebenaran. Karena gini, dia bukan pencetak ijazah kan. Yang dimungkinkan kan berani mereka mengatakan ini dicetak di Pramuka. Kalau ini dicetak Pramuka, dari awal UGM tidak akan mengakui bos. Iya dong, kan gitu. Badan publik tidak mungkin mengakui. Dan memang juga yang paling penting kita ketahui di sini bahwa UGM itu bukan pencetaknya. Peruri yang mencetak itu tahun 88 itu. Tapi UGM punya track recordnya. Ya, jadi Peruri hanya menjalankan kurikulum sesuai dengan aturan dan perundang-undangan bagaimana mendidik mahasiswa. Itu UGM kapasitasnya kalau kita telah lebih dalam kan. Ini akan terungkap nanti nih. Di pengadilan akan terungkap ini siapa pencetaknya, bagaimana dia mengajukan ya kepada siapa gitu. Terus kemudian uji labnya juga di Mabes Polri sudah keseret karena sudah membawa duluan kan. Mabes Polri melab berarti puslap Mabes Polri. Ketebalan, umur kertas, tinta itu kan saya udah dari awal sudah menyampaikan bahwa itu kan detail. Disitulah keluarnya kata-kata identik itu dulu. Iya, Mabes, kan? Identik sesuai dengan yang bersangkutan. Ya, 13 itu tidak dibuka kemarin di gelar perkara. Kenapa nggak dibuka? Perkarakan juga tuh. Kenapa nggak dibuka katanya? Ya, bagaimana bisa dibuka? Kalau ijazah Pak Insinyur Joko Widodo ada lawyernya. Iya. Untuk dan atas nama Bapak Insinyur Joko Widodo. Dia mengaminkan pasti Pak Jokowi juga aminkan kan gitu kan. Itu ini analogi bodohnya gitu kan. Betul. Terus kemudian kalau yang 13 ini namanya 13 berarti 13 manusianya. Mana pengacaranya? Ada yang nongol mewakili mereka? Enggak. Resikonya Wadir Krimu kena gantung bos. Kena gantung bos. Ada 2 pasal tadi kan. Waduh kena gantung bos. Ya kan nggak mau. Resiko itu terlalu semakin membesar. Kalau Dirkrim sudah ngomong gimana bang. Dia meminta pendapat kok kepada lawyernya Pak Jokowi. Nah kami sebagai provokator ya ini aja kan. Ayo dong asem bos. Itu aja sih gua benar-benar loh. Jadi apa yang terjadi di gelar perkara sama dengan apa yang terjadi di dunia. Dari iseng aja asem. Iya cobalah gitu loh. Karena kenapa mau di share gini. Analogi saya bodoh-bodohnya saya nih bos. Lu mau bawa kemana itu jasa asli bos. Lu mau bawa kemana? Mau ke dunia setan mana pun itu asli bos. Gak bisa. Kamu mau bilang berdasarkan penelitian ABC nggak bisa, nggak bisa. Kertas kosong pun kalau diakui oleh UGM asli kok. Karena kan Pak Jokowi datang kuliah, ya kuliah nih, kuliah ikutin kuliahan. Kemudian KKN, habis KKN wisuda, skripsi wisuda, ya dia datang dipanggil. Sudah atas nama Insinyur Joko Widodo diberikan gelar dan berhak untuk menyandang gelar ini, diserahkan oleh jasa. Dia pun bawa pulang ini jasa kagak mau pusing. Ini udah dikasih, ya nggak mau pusing. Gue udah dapat ijazah sarjana nih, kagak mau pusing. Mau cetak di mana? Bodo amat. Yang penting yang ngasih tuh UGM kan, clear gitu loh. Bahkan ijazah hilang pun bisa dikasih keterangan berlaku. Karena ini udah berjalan. Gitu loh. Jadi analogi bodoh-bodohnya kan begitu gitu loh. Nah ini adalah political truth. Temanya ini pas. Jadi ini politik, real politik tapi, ini. Tapi ada yang bilang juga kalau itu ijazah sudah hilang tuh dicetak baru. Ya kalau dicetak baru keterangan bu, nggak bisa dicetak baru. Nggak bisa dicetak baru. Bisa, ya. Keterangan polisi hilang nanti dikasih ini sama UGM-nya. Itu bukan asli ijazah itu sudah hilang terus dibikin baru katanya. Jadi dari relawan bilangnya begitu. Jadi nih Bu Diana,
kan nanti kalau misalnya setelah ini dilimpahkan ke kejaksaan terus ke pengadilan, Bu Gue Diana, jadiin saksi dia nanti. Bu Diana masih yakin nggak itu setelah diputuskan asli pun masih yakin nggak mereka percaya atau tidak? Mereka pasti tidak percaya lagi. Masih tidak percaya juga. Masih tidak percaya. Karena itu kan kemarin waktu saya ada ikuti, saya salah masuk ya acaranya mereka ya. Ternyata itu memang mereka ada seruan begitu, mainkan itu di medsos. Jadi memang mereka ada nyuruh itu, ada arahan itu. Untuk Ada orang mainkan. besar ya. Ya, Orang untuk besar, mainkan di medsos tentang ijazah itu tidak asli. Jadi setambahkan lagi. Kami kan ahli hisab di situ ada 2. Ahli hisab. Ya. Samuel Soyken. Pelapor kan? Samuel Soyken. Kan dia prinsipal. Sama dengan Priyadi Bersatu sebenarnya prinsipal kan. Samuel Soyken. Terus si siapa? Andi Kurniawan. Gue. Rifai Kusuma Negara ini. Oh itu ahli hisab bareng. Iya begini nih ya. Jagoan. Jadi apa? Jadi kami bertiga ini kan. Lu kasih lihat aja lu. Ya kita keluar. Andi Kurniawan gini. Gimana? Orang. Terus Bang Samuel juga. Iya ya. Mesti inilah kita. Jadi begitu selesai diperlihatkan, ya kami merasa puas kan turun kan. Itu udah selesai doa. Aman lah orang-orang kita kan. Bisa. Dia kan gak mau naik lagi untuk sesi kedua. Nggak mau lagi. Jadi gak perlu diusir bos. Iya. Jadi gini. Samuel Soyken, Andi Kurniawan, you orang gak perlu usir. Bos. Kami pun tak perlu kau usir sebenarnya. Itu yang sesi kedua. Iya, sesi kedua memang kami gak mau ikut. Karena sudah ada Lecumanan di situ. Lecumanan sudah mewakili Samuel Soyken. Lecumanan sudah mewakili Andi Kurniawan. Kenapa? Titip ya Bang. Untuk yang kedua ini. Nah, kami pun keluar ya. Lecu beruntung lah. Dia kagak ngerokok. Iya. Dia mau duduk 200 jam. Jadi sebetulnya nggak ngerokok kayak kita ini nggak bisa jadi provokator. Nggak bisa. Nggak tahan bos. Nggak tahan. Di sesi kita nggak punya kreativitasnya untuk mencari solusi untuk bisa keluar dari ruangan itu. Benar. Nggak ada solusinya. Di sesi kedua ditunjukin juga Bang ini ijazah. Tunjukin, tapi kan dia bilang pada saat kita capek. Ya, iya terakhir katanya. Yang satu aja, yang sesi satu aja bos. Itu capek. Ya kan? Ya kalau nggak mau ya jangan ikut gelar perkara nggak usah hadir nggak apa-apa kok. Nggak hadir nggak apa-apa, nggak maksa kok. Jadi ketika kita sudah lelah baru dikasih tunjuk. Iya, ya kan nggak dipaksa. Lagian bukan dia ngajuin kok. TPUA kok yang ngajuin. Jadi gitu. Jadi ya itulah dinamika yang terjadi di dalam. Kami dengan Pak Dir pun memang orangnya asik ya, bercanda-bercanda dan lain-lain sebagainya. Itu luar biasa sekali. Tapi satu hal yang saya dapatkan dalam gelar perkara itu, ketika kita mengatakan kepada seseorang bahwa pelangi itu warna-warni dan indah, tapi kita berbicara dengan orang yang buta, bro, tetap nggak indah. Bro. Percuma ya. Nggak indah, bro. Hal yang sia-sia. Nggak warna-warni, bro. Tetap nggak indah, bro. Terus yang kedua, bro. Ketika kita berbicara kepada seorang atau kelompok-kelompok orang ini bahwa hai manusia, lu tahu nggak burung itu kicauannya merdu banget. Terus nyanyian itu, seriosa itu sangat indah oktavnya. Tetapi kita berbicara sama orang yang tuli, bro. Betul. Gak akan mungkin, bro. Gak akan mungkin. Saya nggak bisa berkata-kata hukum lagi, bro. Tetapi ada gium saja. Bahwa itulah potret hukum. Ketika kita kalau sudah postret, susah. Postret. Iya. Politik. Ada pepatahnya juga itu. Bagaimana berkata tentang langitan yang luas kepada kata yang tak pernah beranjak dari tempurungnya. Sama, bro. Bagaimana berbicara tentang lautan yang luas kepada bangau yang tak pernah beranjak dari kubangannya. Ada juga yang rumput itu hijau tapi dia tidak biru. Itu beda warna. Tapi di Pariaman beda tuh Sumatera Barat. Laut sama tuh tanam itu sama hijau. Bukan biru, ada biru. Ada analogi sederhana juga, Pak. Ya,
Sebenarnya sederhana ini masalah. Dua alat bukti kan cukup. Iya. Dia mau gelar perkara juga selesai. Ini ratusan ada bukti. Dan ini pasti lanjut kok. Pasti lanjut. Dan ingat, paparan kami yang kami paparkan, tetap kami bacakan di terakhir. Ya, tetap saya bacakan. Saya minta Pak Lecu ditekankan di yang terakhir. Ya, di terakhir itu kan setiap paparan itu ada harapan masing-masing pihak. Ada hope juga ya. Ada hope-nya. Iya, itulah gelar perkara. Harapan masing-masing pihak. Pelapor Dumas dan pelapor Dumas. Harapan dari pihak telapor Dumas atau pelapor LP. Saya bilang tekankan di situ. Bahwa untuk menghindari perbuatan yang berulang, maka kami mohon agar segera pihak kepolisian mengambil tindakan tegas terukur berupa penahanan terhadap para tersangka sesuai dengan KUHP pasal 21 ayat 2 dan ayat 4 dan sekaligus melakukan penyitaan terhadap buku yang berjudul Jokowi's White Paper. Itu keren. uppercut itu. Uppercut itu. Lemas sudah mereka. Nah, kita kan sekarang berbicara tentang harapan nih. Nah, kalau Budian nih harapannya setelah gelar perkara ini terus nanti ada persidangan, itu gimana, Bu? Nah, harapanku jadi mereka ini segera ditahan dulu ya kali ya. Supaya tidak lagi menyebar, membuat gaduh. Karena dengan gelar perkara kemarin ya, yang kata Pak Andi tadi kalau mereka Pak Ade tadi kalau mereka di dalam kelihatannya sudah tidak berkutik, tapi di luar kan masih berkuar-kuar. Jadi mereka itu memprovokasi Masih tetap masyarakat. berlanjut. Nah, masih ini kan tetap terjadi lain. perpecahan antar anak bangsa. Jadi ya kita lihat di sana tenang, tapi di luar itu tetap. Nah, inilah yang saya lihat nanti kalau di pengadilan mereka ini akan datang kayak kemarin di gelar perkara itu kan datang mereka di luar tuh. Penuh itu menunggu Sekompi ya? juga, sekompi. Nah, itu mereka karena itu kena hasutan-hasutan itu. Jadi bagaimana caranya kita merefleksi otak-otak Kita 1 mereka. jam aja kan ini. Iya. Tadi kan sudah ada penutup yang indah nih dari Bang Ade. Penutupnya Nah, sekarang keren kita banget. minta Ya. penutup yang indah juga dari Budian. Ya, saya meminta setelah gelar perkara Bosnya ini langsung ya. pergi. Gelar perkara ini kalau bisa segera polisi menindaklanjuti perkara ini. Jadi jangan ditunggu lama, jangan ditunda. Jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu lama, Gitu. segera Apalagi P21. ditahan, gitu kan. Jangan kasih longgar. Jangan kasih longgar. Jadi segera P21 agar kasus ini terang benderang dan selesai karena udah cukup lama. Yang Pesan menanti kepada Polda Metro Jaya. Hmm. Sudah menjalankan secara objektif. Terima kasih Polda Metro Jaya. Keren. Yang kedua, sip. sudah menjalankan kewajiban objektif. Saya minta jalankan asas subjektifnya. Lakukan penahanan. Lugas dan tegas dari Lugas, Bang Ade tegas. dan Budiana. Silakan bro, kita Iya. tutup bro di sini bro. Ya, jadi yang kita pahamin pada hari ini ya ujung-ujungnya ya yang gue pahamin ya sebenarnya ya Bang. Ini tuh sebenarnya tuh pas gelar perkara semua sudah semuanya tuh bisa selesai kalau misalkan udah dibuka aja itu udah dari jam pertama itu dibuka udah selesai udah gitu. Nah, tapi menarik ya perspektif Bang Ade tentang keyakinannya bahwa ijazah ini asli. Bahwa banyak otorita itu yang memverifikasi bahwa ijazah ini sebenarnya benar ada. Karena kalau misalkan ini kan Pak Jokowi kan kancahnya dari dia lulus UGM sampai dia pensiun dari presiden kan. Itu sudah ijazah itu sudah jatuh ke banyak tangan. Nggak mungkin dari mereka tuh kalau misalkan ijazahnya palsu bakal dilolosin ke tahap berikutnya gitu. Itu logika normal. Apa? Logika normal. Itu logika normalnya itu. Jadi kalau misalkan jadi kelihatan banget nih. Jadi kalau misalkan kelompok-kelompok teroris ini ya menyerang kepada ijazah palsu Jokowi, mereka juga menyerang banyaknya institusi di dalam negara ini gitu. Kan nggak bisa dipukul rata semua. Kan semua kan masing-masing kan pada fitranya, pada tupoksinya gimana gitu, nggak bisa. Ya intinya sih itu aja sih yang gue lihat hari ini. Mereka
Dan bener juga ketika sudah dikasih lihat langsung berjalan katanya Budiana kan. Udah dikasih lihat nih ijazahnya dan ternyata langsung dimainkan lagi gitu. Jadi ini masalah sebenarnya ini sebenarnya bukan mencari kebenaran sebetulnya. bukan mencari kebenaran. Bisa jadi untuk pembenaran. Ini untuk pembenaran, betul. Ini adalah untuk mencari pembenaran ini semua kasus ini. Dan ya udah kalau misalkan ya outlook gue ya Bang ya, kalau misalkan udah dikasih lihat tapi masih aja lanjut, ya udah terus aja lah kita kayak gini sampai 2029. ijazah Pak Jokowi nggak dapet, ijazah Gibran nggak dapet, ijazah Kaisang nggak dapet, lama-lama Bu Iriana, lama-lama Jan Etes juga diincar sama mereka gitu. Tapi ya gitulah. Itulah yang namanya real politik. Kadang politik cantik, kadang politik kotor. Ya salah satu contohnya politik kotor ya kayak gini. Begitu. Oke, terima kasih. Makasih. Bang Ade, terima Bang Ade. kasih Satu Budiana hormatan buat kami. sudah Politik. datang Terima ke kasih. episode Real Politik kali ini. Sungguh kehormatan untuk menerima perspektif-perspektif yang Dan bagus. kita sampai tahu ternyata ada provokator di Iya, ada provokator. Ternyata alasan kenapa itu dibuka itu. Ternyata provokatornya ada di sini, guys. Iya. Tapi terima kasih sudah datang ke episode kali ini dari Real Politik. Dan untuk pemirsa jangan lupa untuk like, subscribe, sama komen untuk diskusi. Ya menurut kalian apa yang terjadilah setelah ini. Kita akan berjumpa di episode berikutnya Real Politik. Bye-bye.